Piala AFF? Udah lama banget ya kita nggak bahas turnamen terheboh sejagat yang satu ini. Yap, di saat Timnas Mania sedang fokus mengawal Timnas di round 3, jangan lupa kalau Desember nanti, Piala AFF juga akan bergulir. Nah, semua tahu kalau sebelumnya ada wacana jika Timnas Indonesia akan menurunkan skuad muda di ajang 2 tahunan tersebut. Namun, baru-baru ini muncul wacana baru kalau Coach Shin bisa aja menurunkan skuad senior yang didukung para pemain abroad. Yap, mundurnya jadwal AFF dari November ke Desember dinilai sangat menguntungkan Indonesia. Dan menurut media Vietnam, pihak AFF disinyalir sengaja mengundurkan jadwal agar memberikan kesempatan Indonesia tampil dengan skuad terbaik. Gak cuma itu aja, media Malaysia juga berujar kalau nantinya Indonesia bisa tampil dengan para pemain abroad termasuk Martin Pos. Kemungkinan besar peluang Indonesia buat meraih juara dirasa jauh lebih mudah. Soal Indonesia yang dianak-emaskan oleh AFF masih bisa diperdebatkan, apalagi cuma karena pihak AFF mengundurkan jadwal yang semula November jadi Desember. Padahal jika kita melihat ke belakang, sebetulnya rentang waktu seperti itu sudah biasa dipakai oleh AFF. Contohnya, pada edisi 2022 kemarin juga gitu kok. Berawal di akhir bulan Desember 2022, Piala AFF menggelar pertandingan fase gugur di awal bulan Januari 2023. Nah, sejatinya ini bukan cuma soal Timnas Indonesia aja. Yang kita tahu November masih harus main melawan Jepang dan Arab di round 3. Makanya ketika itu muncul wacana kalau di Piala AFF, tim Garuda akan memakai skuad U23 yang digabungkan dengan beberapa pemain senior dari Liga 1 yang gak ikut masuk di skuad round 3. Akan tetapi fakta yang sebenarnya, mundurnya Piala AFF 2024 terjadi demi menghindari benturan dan konflik yang tidak diinginkan dengan klub-klub asal Asia Tenggara. Karena beberapa dari mereka sedang berkompetisi di AFC Champions League Elite 2024-2025 dan AFC Champions League 2 2024-2025. Nah, jika Piala AFF 2024 digelar sesuai jadwal awal, otomatis klub-klub di Asia Tenggara yang mentas di dua ajang tersebut disinyalir enggan melepas para pemainnya ke tim nasional masing-masing. Sebab jadwal Piala AFF 2024 pastinya akan bentrok dengan matchday kelima dan keenam, dua kompetisi antar klub se-Asia tersebut. Apalagi semua juga tahu kalau Piala AFF nggak masuk kalender FIFA. Jadi ya wajarlah jika akhirnya keputusan panitia buat mengundurkan jadwal dilakukan, gitu. Yap, meskipun udah dijelasin sedemikian rupa sama panitia, akan tetapi tetap aja ada yang merasa nggak terima. Kayak Vietnam contohnya, di mana beberapa media di negara tersebut, mulai dari The Tao 247 hingga Bongda, kompak berspekulasi soal alasan mundurnya jadwal Piala AFF 2024. Namun dari semua media Vietnam, yang paling epik adalah Soha, yang tanpa tedeng aling-aling menuding bahwa perubahan jadwal Piala AFF bisa menguntungkan rival timnas Vietnam, yakni Indonesia. Yap, media tersebut berdalih jika AFF digelar sesuai jadwal, Indonesia dianggap tak punya banyak waktu untuk mempersiapkan Piala AFF di tengah pertarungan tim Garuda di round 3. Nah, yang bikin media Vietnam tambah judge adalah wacana terbaru terkait skuad tim Garuda yang akan main di ajang AFF. Yap, semula timnas Indonesia diprediksi akan menurunkan skuad muda yang dikombinasikan dengan beberapa pemain senior dari Liga 1. Akan tetapi, baru-baru ini, Pak Arya Sinulinga mengatakan kalau semua wewenang itu kembali kepada Coach Shin, termasuk nantinya jika beliau akan memanggil para pemain abroad. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap ada di kewenangannya STY, pelatih. Jadi kita nggak akan intervensi. Harus pakai Liga 1 aja, yang mudah-mudah. Nggak. Pokoknya pemain disiapkan semua,
silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau diperbolehkan sama klubnya, kenapa enggak? Kalau diperbolehkan, tapi apakah kebutuhan dari Sintayong untuk AFF seperti itu, kita nggak tahu. Lebih lanjut, adapun media Malaysia yakni One Football bahkan menyebut kalau Piala AFF kemungkinan besar akan dimenangkan Indonesia apabila tampil dengan skuad terbaik. Namun di sini perlu kita cermati lebih detail, karena pastinya nggak semua pemain abroad itu bisa dipanggil, terutama ya sudah pasti yang dari Eropa. Kecuali mungkin Jan Schraven, penyerang timnas U20 yang kayaknya bisa dipanggil, mengingat ia sendiri statusnya masih pemain youth di klubnya. Jadi soal lobby-melobi itu dinilai akan lebih mudah. Lagi pula, ini juga bagus buat Jan Schraven untuk meraih lebih banyak pengalaman internasional. Nah, selain Jan Schraven, ada pun pemain-pemain seperti Jordi Amat, Asnawi, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani yang juga bisa ikut Piala AFF mengingat kompetisi mereka sedang libur di periode tersebut. Begitupun Martin Pas yang baru aja menyelesaikan musim 2024 di MLS. Nah, berhubung FC Dallas nggak masuk babak playoff, maka free lah Martin Pas. Dan menurut media Vietnam Soha, andai nantinya Martin Pas ikut main, maka itu benar-benar akan membuat Vietnam tambah sulit buat bersaing di grup B ataupun semisal di semifinal hingga final. Timnas Vietnam menghadapi kesulitan besar karena rencana baru Timnas Indonesia. Sesuai rencana, kiper berusia 26 tahun ini akan bergabung dengan Timnas untuk mempersiapkan 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu hal yang pasti, Martin Pas tidak akan terikat dengan klub induknya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kiper naturalisasi ini diharapkan bisa memperkuat tim Indonesia saat berlaga di Piala AFF, tulis Soha. Ya, berkaca dari sikon yang ada, Coach Shin sendiri memang kabarnya akan memprioritaskan para pemain dari Liga 1. Dan memang di ajang seperti inilah mungkin kesempatan bagi para pemain yang selama ini sulit menembus skuad utama timnas untuk bisa membuktikan diri. Pemain-pemain di Liga 1 seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, Wahyu Pras, Hernando, Nadeo, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi bisa diberikan kesempatan. Lalu pemain-pemain muda seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Jan Schraven, atau mungkin Welber Jardim, jika diizinkan oleh klub dan keluarganya bisa-bisa aja tampil. Intinya, kolam Shin Taeyong buat menentukan skuad di Piala AFF ini terbilang sangat enak. Bahkan kami berani bilang, tanpa pemain-pemain seperti Jesus, Tom Haye, Ragnar, Ivar Jenner, Justin Hubner, Kelvin Verdonk, Rafael Strijk, Nathan, Marcelino, Eliano Reinders, hingga Miss Hilgers, peluang timnas Indonesia buat bisa menang di Piala AFF ini cukup besar. Karena biar gimana pun pemain yang ada juga sejatinya punya pengalaman. Soal Martin Pas, mungkin kalau dari kami, kalaupun ia dipanggil di Piala AFF, terasa eman-eman gak sih? Memang itu bisa berguna buat dia jaga kebugaran, karena liburnya MLS ini lama pol. Tapi di satu sisi takutnya, dia cedera apa gimana gitu. Nah itu mungkin yang jadi pertimbangan. Lagi pula untuk level AFF, kualitas Hernando ataupun Nadeo kami rasa juga udah sanggup buat menjalankan peran itu. Dan biar gimana pun, Hernando ini jam terbangnya di level internasional udah cukup tinggi. Jangan lupa, sebelum Martin Pas main, Hernando udah lebih dulu digembleng di ajang besar seperti Piala Asia Senior dan U23, kualifikasi Piala Dunia Round 2, hingga ajang-ajang regional seperti SEA Games dan lain-lain. Intinya, buat Piala AFF, Hernando sangat punya kapasitas walaupun nggak bisa dipungkiri. Kalau hadirnya Martin Pas akan memberikan rasa aman yang lebih. Tapi ya, semua kembali ke Coach Shin sih, karena itu tergantung kebutuhan tim aja.
Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya, kalaupun nanti skuad muda yang didaftarkan ke Piala AFF 2024, maka bisa jadi itu akan menjadi kerangka dari tim yang akan diberangkatkan ke SEA Games 2025. Karena PSSI sendiri kabarnya memasang target tinggi di pesta olahraga se-Asia Tenggara itu. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir meminta medali emas untuk cabang olahraga sepak bola. Maka dari itu, tak ada salahnya menjadikan Piala AFF 2024 sebagai sarana penggemblengan skuad muda Indonesia. Namun jika nantinya Coach Shin memanggil skuad utama di luar para pemain abroad dari Eropa, ya udah nggak apa-apa, itu hak beliau. Yang penting secara permainan dan hasil mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Dan perkara para tetangga yang julid, nggak apa-apa, terserah mereka aja sih. Kita fokus sama tim sendiri. Toh biar gimana pun, kita juga belum pernah juara AFF kan? Jadi ya udah, digas tipis-tipis nggak masalah sih, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.